Halo, selamat malam, Dok. Halo, Dokter Fani. Apa kabar? Baik. Gimana, sehat-sehat, Dok? Alhamdulillah sehat. Di Selamat Jakarta Dok. gimana, Dok? Iya. Baik, Sekarang baik. udah nggak sih? Tadi sempat hujan sebentar. Oh iya, iya. Iya, 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 iya. Di Jakarta gimana, Dok? Ya, baik-baik aja lah. Ya, masih sama lah. Ah, Mulai persiapan new normal katanya ya. iya, Hmm. mudah-mudahan nanti kasusnya udah mulai bisa kurvanya lebih melandai ya, Dok ya. Ya, ya. Oke, Mudah-mudahan. Dokter, kita Ya, langsung aja nih dok ke ya. topik. Nah, karena dari kemarin nih saya posting tentang topik ini sudah banyak pertanyaan Oh, yang oke, oke. iya nih tentang ancaman COVID pada penderita diabetes. Nah, boleh dijelasin sedikit nggak dok sebenarnya definisi diabetes itu berat badannya yang berapa kayak gitu. Jadi supaya nggak orangnya, oh enggak kok saya nggak diabetes, padahal sebenarnya perutnya lebih Ya, buncit ya. gitu, lebih dari normal lah. Oke, kita mulai ya. Sesuai dengan judulnya, yaitu tentang obesitasnya. Obesitas adalah akumulasi lemak yang berlebihan di dalam tubuh gitu dan berpotensi atau berisiko menimbulkan penyakit, berisiko apa namanya mengganggu kesehatan. Nah, kalau sudah mengganggu kesehatan, artinya itu penyakit gitu. Jadi sudah diresmikan bahwa yang namanya obesitas atau kegemukan itu adalah penyakit. Sehingga kalau Oh udah gitu penyakit, ya. kalau Mm-mm. udah penyakit berarti artinya harus diobati gitu ya. Nah, Nah, ini dia sekarang ya yang salah kaprah dok, karena kebiasaan iya, orang tua menganggap bahwa anak-anak yang gemuk itu yang cabai adalah anak-anak yang imut dan lucu. ya Bahkan kalau betul. kakek nenek tuh bisa nggak apa-apa, biar gemuk aja makan yang banyak. Nah berarti itu salah Ya, kaprah ya dok ya, harus betul. diobati. Oke. Ya, kemudian kita lihat nih dari apa namanya dari WHO menganjurkan untuk kita taunya dari mana nih kita obesitas atau enggak gitu. Obesitas yang Mhm. kegemukan ya. Taunya bisa dilihat dari pengukuran indeks massa tubuh namanya atau IMT. Cara ngitungnya adalah berat badan dibagi tinggi badan dalam meter dikuadratkan gitu. Jadi kita kasih contoh, misalnya apa saya berat badannya 73 gitu ya. Kemudian tinggi Mhm. badan saya 177, berarti dimeterkan jadi 1,77, kemudian dikuadratkan. Nah, itu nanti hasilnya dapat apakah 22, apakah 21 gitu. Itu namanya indeksnya. Nah, hasilnya itu dimasukkan ke dalam tabel IMT. Nah, kalau yang masuk ke dalam range 18,5 sampai 22,9 hasil yang tadi, itu artinya ideal gitu. Kurang dari situ namanya underweight, lalu lebih dari angka tersebut, lebih dari 22,9 namanya overweight, dan kalau lebih lagi dari 30 namanya obesitas gitu. Nah, Oke. Ada selain itu kan kalkulatornya ya dok ya, yang ya, digital ya. ya udah bisa dong. Iya, 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 Ya oke. selain itu Jadi nggak kan usah kita bisa lihat. susah-susah lagi ngitung sendiri ya. Sekarang karena sudah banyak aplikasi atau bahkan yang online ya dok ya. Kita Betul, bisa tinggal betul. input-input aja datanya. Kita udah tahu bahwa ini pasiennya atau diri saya sendiri apakah obesitas apa enggak. Ya, Interpretasinya langsung ada. yang lebih Oke. mudah adalah ngaca, berkaca aja gitu. Kita bisa Oh lihat gitu kan, ya. kan apakah kita Mm-mm. itu gemuk atau enggak gitu kan. Karena apa kalau yang slightly, kalau yang sedikit gemuk barulah kita harusnya Mm-mm. masukin ke dalam tadi, ke dalam perhitungan tadi. Nah, Oke, ya, ya. kemudian tapi sebenarnya IMT itu atau indeks massa tubuh tadi kurang akurat sebenarnya dok gitu. Yang lebih akurat adalah pengukuran komposisi tubuh gitu. Bisa dilakukan dengan alat atau dengan pengukuran tebal lemak. Jadi kita lebih tahu lagi berapa sebenarnya persentase lemak yang ada di tubuh kita gitu. Oh iya ada pengukurannya dok ya. Nah, ada Biasanya alat di mana bisa dilakukan ya dok? bisa di rumah sakit atau di klinik-klinik dokter gizi juga ada tuh pengukuran untuk apa komposisi tubuh tadi gitu. Jadi itu intinya lebih Oke. lebih apa namanya lebih lebih Akurat akurat ya lah dok ya. untuk tahu persentase ototnya berapa, persentase lemaknya Mm-mm. berapa. Karena kalau misalnya kita ukur aderai, mungkin dia obesitas di IMT. Tapi Iya sebenarnya karena otot berat kita badannya iya, tinggi ya dok ya. ya. Oke Tapi ya. ternyata sebenarnya Tapi dok, ototnya mm-mm. yang banyak. Oke ototnya yang berat dok ya. Nah seberapa berat sih dok? Maksudnya kasus obesitas di Indonesia, apakah itu sudah cukup serius sehingga kita harus sama-sama berperang melawan obesitas?
Ya, di dunia ya, nggak hanya di Indonesia, di dunia bisa disebut juga sebagai pandemi. Artinya sudah terjadi di seluruh dunia tentang obesitas ini, gitu. Jadi kalau misalnya dari riset kesehatan dasar dari Indonesia mengungkapkan bahwa 1 dari 5 orang dewasa itu obesitas, gitu. Nanti kita bisa jalan-jalan ya keluar misalnya atau lihat di sekitar kita gitu ya. Nanti kita hitung aja Kayak satu dua tetangga tiga. deh. Ya, tapi jangan ketahuan tetangganya. Jadi Iya satu, ya. dua, tiga, empat, lima, yang kelima biasanya obes, atau 1, 2, yang ketiga udah obes gitu. Itu temen aja gitu ya, Dok ya. Ya, bisa. Nah, terus sekarang kita lihat nih, apa sih, apa ada orang yang bilang saya gemuk tapi kok saya sehat-sehat aja gitu, nggak ada keluhan dok Nah, gitu ya. Nah, tapi lihat dulu sebenarnya ada parameter-parameter yang bisa kita jadikan acuan. Apakah kita masih sehat atau sudah ada gangguan nih, walaupun tidak terlalu mengganggu. Kita bisa lihat bahwa apakah lingkar perut kita lebih dari 90 cm untuk yang laki-laki atau lebih dari 80 cm untuk wanita. Kemudian kita lihat gula darah puasa kita apakah sudah lebih dari 100 miligram per desiliter, tekanan darah kita apakah sudah lebih dari 120/80, kemudian apakah trigliserida kita sudah lebih dari 150 gitu. Itu kalau kita cek lab, kalau ada kelainan itu artinya kita sudah mulai ada sindroma metabolik. Sindroma metabolik itu artinya adanya gangguan-gangguan organ akibat, salah satunya adalah akibat obesitas, seperti gangguan dari organ pankreas atau pembuluh darah dan sebagainya. Kemudian selain itu kita bisa lihat apakah kita sudah mulai ada gangguan tidur. Hati-hati kalau misalnya kita tiba-tiba terbangun tengah malam terus batuk-batuk. Nah, itu artinya sudah ada gangguan di apa namanya ya, rongga pernapasan gitu. Ada rongga pernapasan karena lemak itu saluran nafas ya, Dok ya. ya, karena lemak itu tidak terkumpul hanya di kaki dan tangan saja, tetapi juga di organ juga, termasuk di saluran pernapasan kita bisa menyempit, ya bisa menyempit dan membuat aliran oksigennya terganggu pada saat kita tidur karena kita rebahan. Ini Itu sama kan? nggak sih dok? Bisa dialami oleh anak-anak, dewasa, remaja, dewasa? Oh bisa. Risiko Jadi, ini apakah sama? sama, risiko pada anak pun juga terlihat dari berbagai studi bahwa anak-anak yang gemuk itu risiko untuk gangguan-gangguan sindroma metabolik tadi seperti gangguan jantung, lalu gangguan gula darah, itu juga akan tampak bahkan sampai perjalanan hidupnya nanti setelah dia dewasa gitu. Anak-anak yang gemuk pada saat maksudnya pada saat kecilnya lebih gemuk, maka pada saat dewasanya dia akan juga cenderung lebih gemuk dan cenderung gampang terkena penyakit-penyakit hipertensi, kolesterol ataupun gula darah, diabetes mellitus. Oh, gitu. Jadi dari kecil pun juga udah harus kita terapi kalau memang lebih berat badannya lebih kelihatannya gemuk. Harus dipantau berarti ya orang tua di rumah yang punya anak kecil, tumbuh kembangnya jangan sampai dia underweight, stunting, atau jangan sampai juga melampau dari anak normal seharusnya ya dok ya. Ya betul, jadi kita tetap pantau berat badan, tinggi badan, karena pertumbuhan perkembangannya itu kan penting sekali ya, sampai usia 18 tahun ya, baru nanti sudah dewasa gitu ya. Nah, kemudian kita kan masuk nih kemudian ada pandemi nih sejak bulan Maret di Indonesia ya, kira-kira. Dan mulai pandemi COVID. Kita jadinya di rumah aja gitu. Nah, apakah pandemi ini bisa bikin kita obesitas? Bisa banget gitu. Ada orang-orang yang tidak sebelumnya tidak obes bisa semakin bertambah berat badannya karena di rumah aja. Udah gitu makan terus gitu ya, ngemil terus gitu. Kadang-kadang nggak lapar sih tapi bosen kan. Akhirnya makan terus, kemudian jarang bergerak, kemudian karena nggak punya kerjaan dok ya. Ya, snack-snack yang diambil, yang dipilih itu yang tinggi kalori, tinggi lemak, tinggi garamnya, tinggi gulanya, gitu. Satu bungkus sudah nggak kerasa, karena nggak mengenyangkan kan, tapi kalorinya udah masuk. Kemudian
olahraga kurang karena apakah tidak ada teman yang biasanya olahraganya rame-rame, komunitas, atau nggak punya alat di rumah. Biasanya ada senam di kalau di Bali sih di Banjar gitu, atau di kelompok-kelompok lansia gitu. Iya dok. Jadi sekarang kan sudah lebih, apalagi kalau mereka nggak bisa kayak fitness gym center yang mereka bisa senam online kayak gitu dok. Jadi otomatis berat badannya jadi naik ya dok ya. Berat badan jadi naik. Gula darahnya juga ikutan naik, kolesterol ikutan naik, dan lama-lama sakit jantung. Aduh, parah nih. Terus ditambah ancamannya seberapa serius sih dok ancaman obesitas pada pandemi ini? Nah, oke. Obesitas saja sudah mengancam nyawa sebenarnya, gitu ya. Karena obesitas ini, yang tadi saya bilang, kalau dibiarkan, misalnya kita udah mulai ada gula darah kita naik sedikit, tekanan darah kita naik sedikit, gitu. Kolesterol sudah naik sedikit, asam urat, lama-lama kalau dibiarkan saja dan kita masih obes, itu lama-lama ya bisa serangan jantung, bisa stroke, gitu. Dan itu memang sudah terbukti, gitu. Bukan saya yang ngomong, tapi banyak sudah kasus-kasus yang memang menunjukkan bahwa obesitas itu mengancam nyawa, gitu. Karena apa dok? Karena lemaknya itu yang saya bilang tadi tidak hanya di lengan sama kaki, tapi juga di perutnya. Di perutnya itu kan banyak tuh orang-orang yang obesitas sentral namanya atau perut buncit. Nah itu lemaknya juga masuk ke dalam organnya. Ada lemaknya di hati, ada ginjalnya terbungkus lemak juga gitu. Jantungnya juga terbungkus lemak juga. Jadi kerjanya juga. Iya betul. Nah sekarang itu yang obes risikonya udah banyak ya. Kemudian saya tambahkan satu lagi bahwa kaitannya dengan obesitas dan pandemi ini. Nah, jurnal dari tahun 2020 dari Frontier mengatakan bahwa akan ada ledakan orang gendut setelah pandemi, gitu. Nah, masalahnya lagi adalah dikatakannya overfat. Overfat artinya lemaknya yang banyak. Jadi bisa saja dok, orang yang berat badannya sebenarnya tampak ideal atau tidak terlalu gemuk gitu ya dari IMT tadi, ternyata komposisi tubuhnya, persentase lemaknya melebihi daripada range normalnya, gitu. Karena tadi olahraganya tidak, ototnya juga mengecil, jadi bisa begitu, bisa otot itu mengecil, tapi lemak bertambah, berat badan tetap. Gitu, ya kan? Jadi kita merasa pas nimbang berat badan tetap aja, gitu ya. Nah sekarang kita masuk ke pertanyaan Dr. Fani tadi, apa seberapa bahayanya orang obesitas menghadapi new normal, menghadapi pandemi ini, gitu ya. Nah seluruh jurnal dari tahun 2020 ini yang tentang pandemi mengatakan semua setuju bahwa risiko orang yang obesitas itu lebih risiko orang obesitas terkena COVID lebih tinggi dan tingkat keparahannya akan lebih berat jika terkena dibandingkan yang tidak obes, gitu. Ya. Nah, data-datanya bisa saya bacakan. 94% dari seluruh kematian karena COVID adalah orang-orang yang mempunyai 94% dok. Maksudnya 94% kematian akibat COVID adalah orang-orang yang sudah mempunyai penyakit sindrom metabolik tadi, hipertensi, jantung, gula darah, kanker. Kencing manis. Ya, betul, kencing manis ya. Nah, memang dikaitkannya kepada orang tua memang, karena kan penyakit orang tua, bukan. Sedangkan ternyata meskipun banyak yang tua yang sudah meninggal itu, ternyata 50% dari yang meninggal itu adalah obes, gitu. Ya, 50% dari seluruh kematian akibat COVID adalah orang yang obes. Kemudian di penelitian di Amerika, kasus di Amerika ya, dari seluruh kasus Amerika itu 30% dari yang sakit 30%-nya dari seluruhnya, 30%-nya yang sakit COVID adalah usia 50 sampai 64 tahun. Nah, 50% dari kelompok itu obes. Gitu. Jadi 50%-nya sudah obes. Kemudian 20% dari seluruh yang sakit di Amerika usia 18 sampai 50 tahun itu 60%-nya obes. Gitu.
Jadi tetap hati-hati. Walaupun kita muda gitu ya, kita pun juga sudah disarankan kurang dari 44 tahun boleh bekerja gitu ya. Terus kita pede dengan, oh saya tuh masih muda gitu ya, saya segar gitu ya. Tetapi kalau obes, harus ekstra hati-hati menghadapi new normal. Gitu, karena, Dokter, karena angkanya sudah berbicara. bisa saya tanya dok? Ya. Gimana, kenapa orang obesitas bisa lebih rentan mengalami infeksi yang parah, terutama COVID ya, karena sekarang ini kita lagi masa pandemi COVID. Ya, jadi gini, yang pertama pada orang obes akan sering terjadi peningkatan gula darah di pembuluh darahnya itu, jadi peningkatan gula darah dan peningkatan kolesterol. Nah, hal ini akan menyebabkan kekakuan pembuluh darah. Jadi pembuluh darah yang harusnya elastis itu menjadi kaku, sehingga kalau sudah selangnya tidak baik dalam pengantaran darah, maka otomatis oksigen dan zat gizi yang diperlukan untuk sel seluruh tubuh kita akan terganggu. Yang pertama ya. Jadi oksigen dan zat gizi yang dibutuhkan untuk jantung itu mulai terganggu. Kemudian untuk yang ke ginjal terganggu, ke otak terganggu gitu ya. Kemudian adanya misalnya clot atau Plak atau sumbatan atau plak kecil-kecil yang ada di pembuluh darah tersebut akibat obesitas juga, itu juga sudah membuat semakin berat gangguannya tadi, gangguan dari oksigen dan pengantaran zat gizi tadi. Selain itu, orang obesitas peradangan di tubuhnya akibat tingginya lemak. Tingginya pembakaran lemak yang ada di dalam tubuhnya, sehingga peradangannya meningkat. Gitu. Dr. Fani pernah dengar cytokine storm waktu itu ya, pada saat awal-awal pandemi, ada sebutan cytokine storm, artinya adalah bahwa peradangan yang terjadi pada sitokin ya. Artinya adalah sitokin ini artinya adanya faktor peradangan di tubuh akibat tubuh sedang melawan infeksi corona, tapi berlebihan. Ya, tapi ternyata berlebihan gitu. Peradangan ini tercipta. Itu untuk orang obes cenderung punya potensi terjadinya badai sitokin tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah pada orang obes terjadi penurunan sistem imunnya. Gitu, penurunan imunitasnya karena dari peradangannya tadi yang tinggi itu mengganggu imunitas juga, lalu pembentukan atau produksi sel-sel imun di sumsum tulang atau di kelenjar tiroidnya juga itu juga tertekan gitu. Ada mekanisme yang membuat produksinya berkurang atau kekuatan imunnya berkurang. Jadi makanya orang-orang obes biasanya lebih sering sakit. Nah, ada lagi penelitian yang mengungkapkan bahwa kita kan sekarang mengharapkan vaksin ya. Jadi, tapi pada orang obes, ternyata vaksinasi itu tidak memberikan perlindungan yang optimal. Tidak seoptimal tidak seoptimal orang yang tidak obes. Gitu. Jadi dari itu pada vaksin kebanyakan ya dok ya? Iya, pada vaksin umumnya juga terjadi. Jadi ada penelitian yang menarik bahwa ketika orang-orang obes diberikan vaksin influenza yang biasa ya, ternyata mereka tetap jumlah sakitnya itu lebih sering dalam setahun itu dinilai lebih sering terjadi sakitnya flu-nya dibandingkan orang-orang yang sudah menerima vaksin yang sama tapi tidak obes. Jadi nggak ngefek, kurang efek jadinya dok ya. Antibodinya yang terbentuk karena divaksin kan, kalau vaksin kan kita berharap antibodi kita terbentuk karena setelah divaksin sehingga kita bisa punya antibodi yang cukup jika infeksi yang sama menyerang kita kembali ya kan. Nah, tapi ternyata antibodi yang terbentuk pada orang obes itu tidak optimal gitu, tidak setinggi orang yang ideal berat badannya. Makanya orang obes ini banyak risikonya, berbahaya untuk harus ekstra hati-hati lah dalam menghadapi new normal ini. Karena di luar masih pandemi ya. Dan ini nggak yang berlangsung setahari 2 hari ya dok ya, bisa berlangsung bertahun-tahun bahkan berpuluh tahun.
Jadi Ya, harus benar-benar kita punya kebiasaan baru, teman-teman, supaya kita nggak jadi karena pandemi kita jadi obesitas, atau karena obesitas kita jadi kena COVID. Lebih gampang seperti itu, Dok. Jadi ini kayak ya, timbal betul. balik dua-duanya. Yang sehat pun juga harus berpikir tentang hal ini. Bukan hanya yang gemuk aja yang harus nonton ini ya, Dok ya. Ya, betul. Kalau yang orang yang berat badannya ideal, itu sebenarnya gini, orang WHO itu menyarankan kita untuk memakai masker dan physical distancing. Itu artinya untuk melindungi orang lain yang punya risiko lebih tinggi terinfeksi COVID. Gitu. Jadi sekarang kita harus ubah mindset kita bahwa kita bukan nggak mau pakai masker karena kita pede gitu ya, bukan karena kita pede kita sehat, tapi karena kita ingin melindungi orang yang apakah dia lansia ataukah dia orang-orang yang dengan imun yang tidak optimal, kita pakai masker supaya kita melindungi mereka karena mereka lebih rentan terhadap ini. Oke. Gitu. Iya. Dokter, ini udah ada beberapa pertanyaan. Boleh saya bacain satu persatu, Dok ya? Ini dari Mira, NW Mirai. Dokter, bagaimana obesitas menyebabkan kanker dan DM? Kalau ada orang yang DM tapi tidak obesitas, itu aja sih. Atau mungkin sebaliknya ada yang obesitas tapi nggak DM, atau mungkin belum DM. Gimana, Dok? Obesitas menyebabkan kanker itu karena adanya inflamasi yang tinggi tadi, peradangan yang tinggi tadi. Itu jadi proses peradangan kronis atau peradangan yang sudah berlangsung lama di tubuh kita itu akan membuat sel-sel mempunyai rentan terhadap proliferasi, artinya pembelahan sel ya, Dok ya. Penambahan lah dari sel tersebut gitu. Jadi gini, saya jelaskan dulu. Peradangan itu sama seperti kita luka. Kalau kita luka di kulit, maka kan biasanya merah, terus bengkak, agak sedikit panas gitu ya. Nah, itu namanya peradangan. Yeah. Sekarang peradangan itu bukan adanya di kulit, tetapi di seluruh tubuh kita. Ya, jadi baik itu di sel jantung, di sel ginjal, di seluruh tubuh kita, semuanya selnya meradang. Gitu, karena banyaknya banyaknya radikal bebas. Jadi orang obes itu, orang yang tinggi lemak itu radikal bebasnya tinggi ya, atau oksidannya tinggi. Itu juga akan bikin dia tubuh ini meradang, tapi tidak sampai mengganggu kesehatan saat itu. Tapi dia tetap ada. Belum sampai ya. Ya, jadi dia tingkatnya rendah, level peradangannya rendah, tapi berlangsung terus-menerus dalam waktu lama. Nah, hal ini akan bisanya kanker karena sel kita sebenarnya punya mekanisme regenerasi. Jadi, kalau selnya tua, rusak, dihancurkan, kemudian diregenerasi dengan sel baru. Gitu. Nah, ketika terjadinya peradangan yang lama ini, maka proses regenerasinya itu bisa berlangsung terus-menerus karena gangguan mekanisme. Tidak dihancurkan gitu karena gangguan mekanisme tersebut. Lalu kemudian bagaimana jadi gula darah? Ini ceritanya karena pertama asupan orang-orang obes biasanya tinggi gula ya, tinggi lemak, tinggi kalori, itu semua akan dicerna oleh tubuh menjadi gula di dalam tubuh kita, menjadi glukosa sebagai sumber energi. Kalau asupan kita tinggi dengan asupan kalorinya tinggi, maka gula itu pun juga tinggi di pembuluh darah, gitu. Nah, dalam proses lama juga ada kaitannya dengan insulin. Kayaknya kemarin kita pernah ngomong insulin ya. Insulin itu adalah tentara dari tubuh kita untuk membantu memasukkan gula ke dalam sel. Nah, kalau kita obes, kemudian makan kita tinggi kalori, tinggi karbohidrat juga, tinggi lemak, maka insulin ini kerjanya payah. Artinya kerjanya jadi berat, gitu. Ya nggak bisa ngangkat gula, bawa ke dalam, kalau orang Bali bilang, ya gudang. Gudang logistik apa sih itu yang hubung-hubungnya ya. Jadi sebelumnya itu perusahaannya udah ngeluarin nih, oh tambah karyawan gitu ya. Karena banyaknya nih yang mau loading ke dalam gudang. Tapi akhirnya karyawannya nggak ada yang mau.
Iya, Ya, dan karyawannya nggak ada yang capek. mau. Kemudian perusahaannya tuh nggak bisa nambah lagi karyawannya, sehingga akhirnya gulanya tinggi. Lama-lama jadi kencing manis. Lalu ke pertanyaan kedua tadi, kenapa ada orang gula darah tapi kurus aja gitu. Nah itu memang beda-beda. Ada orang yang apa namanya kencing manis tapi gemuk, ada yang kurus. Nanti itu bisa dilihat apakah itu apa namanya Berarti eh, sebelumnya bagaimana, riwayat kesehatan sebelumnya bagaimana, lalu ada kaitan dengan genetik juga, lalu kaitan dengan pola hidupnya juga gitu. oke deh dok, thank you dok ya penjelasannya. Mbak Mira, semoga udah terjawab ya. Kemudian ini dari dokter Ide Bagus Aditya Nugraha, menarik sekali dok sharingnya. Mungkin pertanyaan untuk dokter Yohan, gimana sih tipsnya untuk kita menjelaskan ke pasien terkait pengaturan makan pada pasien obesitas? Oke, ya saya bisa nyimpulkan yang pertama, kalau saya pertama kali pasien datang untuk ingin menurunkan berat badan, saya tahu dulu bahwa artinya Teman-teman dokter dan juga calon dokter. ya, ya. Jadi artinya orang yang sudah datang ke kita untuk meminta turunkan berat badan, artinya dia sudah punya suatu dorongan, suatu motivasi gitu. Jadi yang pertama kali saya akan tanyakan adalah uh, apa motivasinya gitu. Karena untuk menurunkan berat badan harus ada motivasinya. Kan kita tahu banyak orang-orang yang mau merit gitu ya dok, mau merit, mau langsing, itu dalam 2 bulan 3 bulan langsung langsing. Karena motivasinya kuat. Tengahnya pas. Ya. Tengahnya bagus kelihatannya. Ya, jadi itu yang pertama sekali adalah motivasi harus kuat. Kalau misalnya kita sulit untuk, misalnya orangnya nggak punya motivasi, misalnya dia bilang, saya cuma mau sehat, atau saya cuma mau kurus aja gitu. Itu saya rasa kurang kuat gitu. Kita yang bantu cari motivasinya. Apakah ingin kita bisa bantu misalnya bapak-bapak gitu ya. Bapak anaknya berapa gitu. Anaknya yang paling kecil berapa usianya. Apakah tidak mau melihat dia wisuda atau bagaimana gitu. Kita bisa membantu dia motivasi. Kemudian caranya lagi adalah dengan menggunakan rumus 4J. Artinya kita aturkan nanti jumlah makanannya orang tersebut, lalu jenis makanannya apa, lalu jadwal makannya, kemudian jurus masaknya. Karena bahan makanan yang bagus bisa saja jadi jelek ketika proses makannya salah gitu. Ya. Oke. Ya, thank you ya. Itu semoga udah menjawab pertanyaannya. Terus ini dari ada Winda, dok. Bagaimana pola diet yang tepat untuk orang yang obesitas, terutama di usia di bawah 30 tahun? Nah, mungkin bisa lebih diceritakan lagi tentang 4J yang itu ya, dok ya? Ya, jadi bagaimana pola diet yang tepat untuk orang yang obesitas? Ya. Jadi saya kembali lagi ke 4J tadi ya. Pola dietnya itu memang yang salah satunya adalah kita harus tahu berapa jumlah kita mau makan. Karena obesitas itu terjadi karena asupan yang lebih tinggi dibandingkan kebutuhan harian kita gitu. Jadi kalau ibarat timbangan ini untuk asupan yang masuk ke tubuh kita, kemudian timbangan yang ini berapa banyak yang dibakar. Kalau masuk asupannya banyak sekali, tapi yang dibakarnya sedikit, maka timbangannya jadi berat yang di bagian asupan, sehingga akhirnya ditimbun di dalam tubuh dan berat badan kita jadi naik. Jadi jumlah makan kita harus sesuaikan dengan kebutuhan kita. Kalau misalnya makan kita sudah sedikit misalnya, rasanya sudah cukup dok, kalau saya dikurangi lagi saya akan lebih lapar gitu. Maka timbangan yang sebelah sini yang kita naikkan gitu. Metabolismenya yang kita tinggikan atau aktivitas fisiknya yang kita tambah gitu. Apakah olahraganya yang kita tambah. Kemudian ya bisa salah satu olahraganya yang kita bisa pilih adalah olahraga yang tidak mengenai tumbukan terutama di lutut sama di tumit gitu. Jadi untuk orang-orang obes hati-hati, jangan langsung lari maraton gitu ya, sekian puluh kilometer gitu. Nanti hanya dalam beberapa ya, saya suka loncat-loncat kalau Zumba. Zumba loncat ya. Ya, karena nanti beberapa seminggu gitu udah nggak mau olahraga lagi, nanti kapok karena
udah sakit lututnya, sakit tumitnya gitu. Jadi cari yang tidak ada tumbukan, seperti bersepeda boleh, sepeda statis, atau jalan kaki di treadmill, atau jalan kaki santai gitu, boleh. Asalkan lebih dari 20 menit. Jadi kuncinya adalah 30 menit tidak berhenti. Atau boleh berenang juga ya. Kemudian sudah jumlahnya. Sekarang kita jenis makanannya apa? Kita harus cari diet yang bikin kita kenyang, tapi kalorinya sedikit gitu. Jadi dalam makanan itu ada yang namanya volume dan kalori. Volume dan kalori. Artinya ada makanan yang volume itu, jadi gini, kalau kita ibaratkan donat sama apel, gitu, ya. Yang volumenya lebih besar adalah apel, karena ketika makan satu apel rasanya akan lebih kenyang. Jadi volumenya tuh cukup untuk memenuhi lambung kita, gitu. Tapi kalau makan donat kenyang juga, cuman perlu 2 atau 3 ya, kalau makan donat. Nah, sekarang itu volume yang mengenyangkan perut kita. Kemudian kalori. Apel tadi yang mengenyangkan, kalorinya berapa? Paling cuma 50 satu apel. Sedangkan donat, itu bisa 250 sampai 300 gitu. Jadi kita ya dengan kenyang yang cukup sama, lipatnya ya dok ya. Nah, kita tinggal pilih mau kenyang dengan 50 kalori saja atau mau kenyang dengan 600 kalori. Itu kan beda. Karena kalori inilah yang dihitung supaya kita dapat mengontrol berat badan kita. Kemudian yang lain lagi tambahannya adalah jadwal makan. Kalau makan usahakan selalu tepat waktu karena supaya kita bisa melatih respon lapar sama kenyang kita. Jadi kita sekarang belajar bahwa saya makan karena lapar, bukan karena bosen, bukan karena iseng. Kemudian yang terakhir jurus masak tadi. Gitu. Kita pilih makanannya yang sehat, kemudian ya hindari penggunaan minyak yang berlebihan. Jadi jangan semuanya digoreng atau jangan semuanya dibakar gitu, karena itu malah membuat bisa mengganggu kesehatan kita lagi. Gitu. Banyak lemak, banyak kolesterol ya dok ya, sama karsinogenik. Ya, untuk di bawah usia 30 tahun lebih mudah itu turun berat badannya. Oke dok. Kemudian ini dok ada dari Citra Triani. Malam dok Citra. Malam dok, jika ada obesitas yang punya kadar asam urat tinggi, gimana ya tuh dok untuk pilihan makanannya? Kan sayur juga banyak kan yang tinggi purin gitu. Jadi mau makan sayur tapi sarumnya juga nggak boleh. Ada tipsnya dokter? Oke, sekarang kita cerita dulu ya, kenapa orang obes itu asam uratnya tinggi gitu. Jadi ternyata tidak hanya serta-merta dari makanannya saja. Obesitasnya sendiri pun bikin asam urat tinggi, baik dari sel-sel yang rusak karena peradangan ataupun karena sirkulasi asam urat di tubuhnya itu tidak lancar gitu ya, sehingga asam urat dari hasil labnya asam uratnya pun tinggi. Nah, jenis makanannya sebenarnya ada sedikit salah kaprah nih di masyarakat karena jenis makanan yang tinggi asam urat tidak di nabati sebenarnya, tapi di produk hewani gitu. Yang lebih tinggi asam uratnya adalah di dalam jeroan. Yang pertama, jeroan tuh tinggi banget asam uratnya. Kemudian di daging usus kayak gitu-gitu ya dok ya? Ya, kemudian di daging-dagingan ya. Kemudian daging ya, daging merah gitu, daging itu asam uratnya sebenarnya lebih tinggi daripada asam urat yang terkandung di sayur-sayuran. Gitu, atau di sayur-sayuran. Memang sayur-sayuran tertentu yang misalnya yang sering disebutkan misalnya bayam gitu ya, atau kacang melinjo gitu ya, atau emping gitu. Ya, nah itu memang ada beberapa sayuran yang tinggi kandungan asam uratnya, atau orang-orang dengan genetik tertentu lebih cepat dan lebih banyak menyerap yang dari tumbuhan gitu. Tapi itu kan harus diperiksa dulu. Nah, tapi secara umum sayur-sayuran itu tidak setinggi itu sebenarnya asam uratnya. Jadi kita harus perhatikan itu makanan yang dari hewaninya, kemudian berapa banyak apa jenis-jenis dari tumbuhan yang mungkin tinggi asam uratnya. Gitu. Cuman satu hal lagi bahwa
eh, kalau kita masih obesitas, ya asam uratnya akan masih tinggi gitu, karena memang sangat berkaitan dengan jumlah lemak yang ada di tubuh kita. Satu lagi dok, satu lagi, kandungan manis di dalam minuman manis ya, minuman boba atau brown sugar tea gitu, itu akan bikin juga meningkatkan asam urat kita. Oh ya? Ya, gula-gula buatan ya, pemanis-pemanis yang ada di kopi, yang ada di teh, yang kekinian-kekinian itu juga akan meningkatkan asam urat kita. Oh gitu, wah input baru nih, saya juga baru tahu dok. Ya. Sharingnya dok ya. Sama-sama. Sayur yang disarankan apa dong? Mungkin bisa dikasih 5 contohnya barangkali ya. Ya cari aja yang kayak wortel gitu, itu aman gitu ya, atau misalnya kembang kol gitu, itu aman juga. Oke, sip. Semoga menjawab ya Citra Triani. Kemudian, wah banyak yang nanya nih dok, topiknya menarik sekali. Oke, ini ada pertanyaan satu lagi, lagi 2 dokter. Kalau laki-laki usia 37 tahun kemudian mengalami obesitas sental, jadi seperti yang dokter bilang tadi, lingkar perutnya lebih dari 90 cm, padahal dia sudah vegetarian lama, hampir 20 tahun, dan dulunya six pack, itu gimana dok? Solusinya? Oke. Mungkin, kan nanya di bawah 30 tahun, sekarang udah 37 tahun, apakah mungkin bisa ngecilin perut? Oke. Yang pertama, usia berapapun bisa, ya. Usia berapapun bisa menurunkan berat badan. Banyak kok pasien-pasien yang turun berat badannya mau usia 40 ke, usia 50 ke, itu bisa. Ya. Bisa. Tapi memang lebih sulit dibandingkan di usia 20-an. Ya, ini terkait dengan laju metabolisme. Jadi kita semakin tua, laju metabolisme semakin lambat. Gitu. Ditambah dengan pola hidup kita yang kan kita sudah banyak yang duduk-duduk saja di kantor gitu ya, kerjanya duduk. Iya. Kalau duduk kemari. Ya. Jadi mau fotokopi atau apapun sudah ada asistennya semua gitu ya. Jadi tinggal diantar. Nah, itu kita harus lihat dulu pola hidup kita seperti apa gitu. Kalau misalnya geraknya lebih sedikit dibandingkan makannya, ya kita mulai mengubahnya gitu. Jadi saya pinjam ininya nih, hashtagnya. Jadi kita harus sadar gerak sama sadar sehat gitu, ya kan? Itu juga hashtagnya dokter kan? Ya, oke. Sekarang masalah vegetarian. Ya, kalau vegetarian tetap harus lihat jumlah kalori yang dimakan. Banyak, jadi ada beberapa pasien yang vegetarian juga karena merasa sayur dan buah itu kalorinya sedikit dan memang kalorinya sedikit. Tapi ketika jumlahnya dimakan terlalu banyak, maka tetap akan melebihi dari kebutuhan hariannya dia, sehingga yang namanya kalori masuk tetap akan terhitung sama. Gitu. Karena beberapa buah-buahan, jangan salah dong, beberapa buah-buahan itu kalorinya tinggi walaupun kita makannya buah gitu ya. Contohnya adalah buah yang bulat, kecil dan putih seperti leci, rambutan atau longan, lengkeng ya. Nah, itu satu biji itu bisa sekitar 30 kalori atau 20 kalori tergantung besar kecilnya lah. Makan satu kilo. Iya, kan kita nggak ngerasa ya, kita ngambil satu plastik, kita ambil satu plastik, ya sambil nonton, dimakan, ternyata sudah 300 kalori, makan 10 aja udah 100. Sama-sama kurma juga ya, kurma juga tinggi kalori, ya makan 10 kurma udah sama kayak makan nasi pakai ayam gitu, padahal kenyangnya enggak, jadi setelah kita makan itu, kita makan nasi gitu. Ya. Kemudian yang lainnya kita harus lihat, kita harus periksa ya. Kalau misalnya dulunya memang pernah six pack, kemudian dulunya bagus gitu badannya, kalau sekarang kenapa menjadi obesitas, padahal dengan pola makan yang sama mungkin ya. Nah itu bisa kita cek dulu, cek dulu secara, jadi kita lebih jelas lagi, apakah mungkin ada penyakit-penyakit tertentu yang membuat metabolismenya jadi turun gitu ya.
misalnya beberapa gangguan tiroid juga ada yang bikin metabolismenya jadi turun, atau gangguan-gangguan hormon tertentu lah gitu ya. Nah, kalau misalnya itu aman, berarti kita tinggal atur lagi bagaimana pola diet dan pola latihannya. Oh gitu, oke. Ya, sip. Thank you, Dok. Nah, ini satu lagi, Dok. Dokter dari Niluh Malia. Dokter, kalau kasus obesitasnya pada anak-anak, bagaimana ya, Dok? Kan masih dalam masa pertumbuhan. Apakah tidak sulit untuk mengatur input makanannya supaya pertumbuhannya tidak terganggu? Oke, buat anak-anak ya. Pertama gini, untuk menurunkan berat badan. Jadi kita lihat dulu berat badan anaknya apakah memang obesitas atau berlebih atau tidak ya. Jadi kita bisa ukur dengan kalau cuma overweight kan masih di bawahan. Ya, kita bisa ukur lagi dengan IMT tadi atau dengan grafik berat badan, tinggi badannya dia. Nah, jika memang obesitas atau overweight atau kelebihan berat badan di usianya, maka kita atur pola makannya yang pertama. Jadi jumlah asupannya dia dilihat dari tabel AKG, angka kecukupan gizi ada di internet ya. Nanti kita bisa lihat sesuai dengan tinggi badannya anak. Jadi bukan usianya. Jadi kita lihat di tabel di kolom tinggi badan. Kita sesuaikan tinggi badannya berapa. Nanti di tabel tersebut ada tuh jumlah kalori yang dimakan untuk anak tersebut, untuk anak dengan tinggi tersebut. Kira-kiranya untuk usia 10 tahun gitu, dengan tinggi yang umum ya, tampak di tabel tersebut, biasanya sekitar 2100 atau 2400 kalori dengan protein 66 atau 70. Nanti dihitung sendiri, berapa sih 2000 kalori itu? Itu bisa lihat dari aplikasi juga ada, atau dari internet juga banyak. Kita bisa input, misalnya nasi 1 centong, atau ayam dada 1 potong, atau sekian gram, itu bisa keluar nanti hasil kalorinya, estimasinya berapa. Nah, jadi kita kembalikan asupan ke anak tersebut sesuai dengan kalori yang berdasarkan tinggi badannya, gitu, seharinya. Oke. Setelah nyampe di sana, kemudian atur jam makannya anak tersebut. Jam makan ada 5, yaitu 3 kali makan besar dengan 2 kali makan selingan. Gitu. Nah, hal ini harus disounding terus kepada anaknya. Gitu. Kalau anak-anak usia di atas 6, itu kan sudah ngerti ya, kalau kita ajak bicara, ya kita harus sounding dengan edukasi gitu. Ya, jadi kita berikan kita sounding ya, kita motivasi anaknya, kita nasihati juga anaknya bahwa jadwal makan kamu adalah 5 kali ini gitu. Nanti ketika jamnya belum saatnya, ya kamu hanya boleh minum air putih gitu. Nanti ketika jam snack itu bisa dipilih, lebih baik milih yang buah-buahan ya. Misalnya kita tawarkan ada 3 macam buah. Nanti kita tawarkan ke anak bahwa jamnya sudah datang, jam snacknya, kamu pilih apa? Mau pilih apel, atau mau pilih pir, atau mau pilih apa? Boleh, silahkan dipilih. Gitu. Terus bagaimana kalau anak lebih milihnya snack? Nah, sekarang sebenarnya snack itu ada di rumah. Sama ibunya. Iya, betul. betul itu. Tapi gini, kenapa snack itu ada di rumah? Karena yang beli kan orang tuanya, gitu, ya. Karena kan anak tidak punya. Nah, kalori nggak apa-apa ya, Dok ya. Ya, itu nanti belakangan. Ya, jadi anak itu kan tidak punya uang. Nah, jadi kalau misalnya snack itu tidak ada di rumah, tapi yang di rumah yang kita simpan adalah buah-buahan, tentu hanya anak akan memilih yang ada di rumah, gitu ya. Nah, kalau misalnya anak itu kita merasa kasihan ya gitu ya. Jadi dalam 1 minggu itu bolehlah kita kasih snack yang dia suka, mungkin 2 kali dalam seminggu gitu. Karena tujuan kita adalah menurunkan berat badannya untuk kesehatannya dia nanti. Anak-anak yang obesitas itu akan sangat mudah obesitas lagi di masa dewasanya, dan akan lebih mudah terkena penyakit-penyakit metabolik yang tadi saya sebutkan itu. Gitu. Jadi ini nggak sekedar
oh masih anak-anak, masih pertumbuhan. Tidak seperti itu sebenarnya. Ini tetap merupakan hal yang harus diperhatikan, bahwa tetap pertumbuhan dan perkembangan anak itu harus sesuai dengan jalur yang idealnya gitu. Kemudian satu lagi, orang tua juga harus kompak gitu ya. Kalau ibunya atau mamanya bilang jangan dikasih snack yang coklat atau apa gitu, terus ternyata dia pergi ke bapaknya ngasih gitu. Ya. Ya, jadi harus kompak. Sangat menentukan sekali kekompakan orang tua dan juga Ya. gimana kita menerapkan punishment, reward and punishment kepada anak supaya dia juga termotivasi untuk melakukan diet sesuai yang seharusnya, Dok ya. Wah. Betul. Nah, soal reward juga. Jadi anak itu jangan dibiasakan dikasih snack karena reward. Karena kamu baik hari ini, karena kamu tidak nangis hari ini, maka kita boleh beli es krim. Karena kamu mau disuntik vaksinasi hari ini, maka kamu boleh makan coklat gitu. Itu tidak, sebaiknya hal itu dihilangkan. Ya. Kemudian satu lagi, orang tua juga harus mencontohkan, karena anak itu belajar dari contoh dan dibandingkan dari ucapan. Jadi orang tuanya pun juga harus makannya yang sehat gitu. Jangan anaknya dikasih buah, orang tuanya malah makannya nasi goreng atau makannya es krim gitu ya. Iya, itu ngaruh ke banyak hal, Dok ya, termasuk pasien-pasien saya banyak yang ya ngeluh anaknya atau bayinya ditanya konstipasi karena dia nggak biasa makan sayur, buah. Orang tuanya ngasih-ngasih aja terus makan nugget kayak gitu. Ya, nanti kenalkan satu-satu buah dan sayurnya. Jangan dipaksa ya, tapi. Tadi dokter sempat singgung tentang menghitung kalori. Jadi buat teman-teman yang kebingungan, barangkali nilai matematikanya rendah, atau mungkin dia nggak bingung juga, repot. Nah, ada aplikasinya. Kalau yang bahasa Indonesia, ini dokter yang saya pakai, Dok ya. Mungkin dokter ada yang lain bisa direkomendasikan. Ini namanya Hitung Kalori. Hitung kalori. Jadi makan pagi itu kita ada apa aja, kemudian makan siang itu ada apa aja. Itu aplikasinya Hitung Kalori ya, judulnya ya? Iya. Oke. Aktivitasnya apa, kemudian nanti dia kelihatan kita sama makanan kita apakah sudah terpenuhi apa enggak, kayak gitu. Kalorinya, proteinnya gimana, karbohidratnya gimana, sama lemaknya gimana. Jadi mungkin itu bagus itu. Apalagi udah bahasa Indonesia ya. Jadi kalau kita masukkan soto, keluar Dok di situ ada. Misalnya, ada ya. Keluar. Dan saya juga sering lihat IG-nya dokter itu ada apa, Dok, namanya fat yang mencari tahu berapa jumlah kalori di setiap makanan, itu Fat Secret. Oh, Fat Secret ya ada. Ya, itu juga bisa. Ya, itu juga bisa. Oke deh. Ya, banyak input nih, Dok. Banyak ilmu dari dokter. Terima kasih. Ada dari Liana 98 nanya, dokter, idealnya berapa kilo penurunan berat badan per minggu? Ini kan lagi diet habis-habisan ini. Ya, idealnya yang hitungannya nggak, Dok? Ya. Ketentuannya. Ya, betul. Idealnya yang sehat itu adalah penurunan berat badan dalam seminggu itu 1 kilogram. 1 kilogram per minggu. Gitu. Oh ya? Ya. Ya, betul. Jadi nanti dalam 1 bulan, ya 1 bulan itu sekitar 4-5 kilogram. Apa akibatnya jika turun berat badannya terlalu banyak? Yang pertama, kita harus pastikan dulu yang turun berat yang turun itu, berat yang hilang itu, apakah memang lemak atau yang lain juga seperti otot, gitu. Karena kita tidak mau ototnya hilang, kita tidak mau ototnya berkurang, baik untuk laki-laki maupun untuk wanita ya. Karena otot itu perlu untuk simpanan protein kita, dan protein itu perlu untuk imunitas kita, gitu. Dan banyak lagi fungsi protein di tubuh kita. Jadi, kalau penurunan berat badan yang terlalu cepat dan terlalu banyak, itu bisa kemungkinannya ototnya juga ikut hilang. Gitu. Ya. Nah, memang di awal-awal bisa lebih banyak. Penurunan berat badan di awal, bisa kita baru mulai diet sekarang, dalam 1 atau 2 minggu, 3 minggu pertama itu memang lebih banyak turunnya. Karena juga disertai dengan kehilangan berat air. Gitu. Ya. Berat air hilang dulu. Kalau misalnya kita mengurangi asupan karbohidrat kita, maka air pun juga akan banyak keluar dari tubuh kita. Jadi air yang di dalam sel-sel tersebut ya, atau di antara sel. Tapi bukan berarti kita puasa air ya.
karena minum tetap harus 8 gelas sehari. Jadi ada teman saya bilang, oh kalau gitu saya karena airnya lagi keluar ya saya takut menambahkan air juga kalau dari minum saya, dia bilang gitu ya. Terus saya bilang, oh bukan seperti itu gitu. Jadi minum kita tetap 8 gelas sehari, tetapi proses penurunan berat badan yang hilang air itu adalah akibat dari rendahnya karbohidrat yang kita makan dan rendahnya garam yang kita makan. Karena dua hal itu istilahnya memproduksi dan mengikat air di tubuh kita. Jadi ketika itu turun, maka air pun dengan saluran pengeluaran kita baik ya, air pun banyak yang keluar. Jadi memang 1-2 minggu pertama itu berat badan bisa banyak tuh turunnya. Bisa 2 kilo, bisa 2,5 kilo seminggu gitu. Cuman setelahnya kita harus 1 kilo per minggu. Oke. Ya. Jadi idealnya jangan lebih dari 1 kilo per minggu, Dok ya. Ya, karena dampaknya macam-macam. Misalnya yang tadi ototnya berkurang, atau pemecahan lemak yang terlalu tinggi di tubuh akan menyebabkan radikal bebas yang lebih banyak. Nah, sehingga bisa membuat kita kulitnya goyor, kita kelihatannya lebih tua gitu, atau bahkan bisa terjadi batu empedu gitu. Jadi mau kita kurus langsing tapi mukanya tua, nah yang kayak kemarin ya, itu juga kita harus perhatikan. Kemudian kesehatan kita jangka panjang gimana gitu. Kita langsing, tapi ternyata kesehatannya kurang baik untuk kedepannya nanti gitu. Jadi banyak aspek. Kalau dari ke dokter gizi itu dipertimbangkan semuanya gitu, dihitungkan, lalu bagaimana caranya supaya orang ini tetap jadi langsing tapi penampilannya tetap terjaga, kemudian kesehatannya dalam jangka panjang tetap terjaga juga. Ototnya juga tetap bagus ya. Oke. Dok, sebenarnya banyak banget nih pertanyaannya, cuman karena kita terbatas dengan waktu, mungkin nanti lain kali kita undang dokter lagi ya Dok ya untuk membahas topik yang boleh. Kayaknya banyak banget yang suka tentang topik menurunkan berat badan, mungkin karena kemarin tuh banyak yang udah mulai timbangannya mulai geser ke kanan gitu. Ya, karena menaikkan lebih cepat ya Dok daripada menurunkan ya. Iya nih, aduh, saya harus belajar nih supaya bisa naikin berat badan ini. Nanti sponsor di off air aja ya Dok ya, di belakang. Makasih banget buat teman-teman yang join. Barangkali karena kita terbatas dengan waktu, Dok, mohon ininya dong Dok, tips pamungkasnya, bagaimana caranya, solusinya supaya kita aman deh dari COVID kalau kita obes, dan juga kita aman dari obes karena kita lagi pandemi. Iya, pamungkasnya apa ya? Mungkin yang penting mindful eating ya. Sadar sehat dan mindful eating. Jadi sekarang ini kita untuk menghadapi new normal, kita juga harus punya new lifestyle gitu. Karena yang dibutuhkan kita untuk saat ini adalah bagaimana bertahan di situasi pandemi ini. Gitu. Banyaknya penambahan orang yang sakit 1.000 setiap hari. 1.000 kan banyak ya Dok? 1.000 sehari. Bagaimana kita supaya tetap terjaga sehat karena kita masih banyak keperluan, apakah mencari uang, bekerja, mempunyai anak dan istri, atau segala macamnya. Kemudian itu yang harus kita pikirkan. Jadi mulai saat ini, mulai besok udah langsung new lifestyle gitu ya. Udah mulai tahu makan itu seperti apa gitu ya. Kemudian olahraganya seperti apa yang tadi sudah kita bahas. Karena kita butuh imun yang tinggi untuk menghadapi new normal, untuk menghadapi kerja dengan cara new normal. Karena sekarang ini garda depannya adalah masyarakat gitu. Jadi bukan dokter. Dokter adalah garda terakhirnya gitu. Jadi masyarakatlah yang punya garda depan, masyarakat yang hidup berdampingan dengan COVID, masyarakat yang terjun di area perang tersebut. Nah, bagaimana caranya mereka bisa survive adalah dengan meningkatkan imunitas dia dan menghindari hal-hal yang bikin imunnya turun, salah satunya obesitas. Jadi harus sadar gerak lagi, sadar sehat lah. Jadi kita adalah apa yang kita makan Dok ya. Kalau kita makan makanan yang sehat, kemudian aktivitas fisiknya juga sehat, pikirannya juga sehat. Ya, betul. Istilahnya
wacike, manacike, dan juga kaike. Jadi apa yang kita makan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita pikirkan dan kita lakukan, termasuk olahraga, good lifestyle, healthy lifestyle, kita akan menjadi sehat ujung-ujungnya ya dok ya. Ya, betul sekali. Terima kasih banyak dok untuk sharingnya. Sama-sama Dokter Fani. Waduh, ini rencananya cuma 30 menit, tapi ternyata banyak yang nanya. Buat teman-teman mungkin nanti yang mau konsultasi lebih lanjut sama Dokter Yohan, bisa follow IG-nya langsung, Yohan Sam DR. Jadi Dokter Yohan Samudra ini adalah dokter spesialis gizi klinik. Mau konsultasi langsung silahkan. Dokter melayani telemedicine juga ya dok ya, jadi konsultasi jarak jauh. Ya. Terima kasih banyak ya dok ya. Terima kasih Dokter Fani ya. Terima kasih sekali kesempatannya.